Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pernahkah kalian merasa kecewa, marah, atau bahkan menyimpan dendam karena dikhianati atau disakiti oleh orang lain? Jujur, rasa sakit itu seringkali membuat dada kita sesak dan pikiran kita tidak tenang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membedah sebuah tema yang sangat dekat dengan keseharian kita saat ini, yaitu psikologi pemaaf, the psychology of forgiveness, dalam membentuk mental yang sehat. Teman-teman, menurut World Health Organization atau disebut dengan WHO, kesehatan mental itu bukan sekedar kita tidak gila atau tidak punya gangguan jiwa. Mental yang sehat adalah kondisi sejahtera di mana kita sadar akan potensi diri, mampu mengatasi tekanan hidup, dan bisa bersosialisasi dengan baik. Sayangnya, emosi negatif yang sering kita pelihara, seperti marah dan juga dendam, secara terus-menerus bisa merusak kesejahteraan. Penelitian psikologi bahkan membuktikan jika menyimpan dendam jangka panjang bisa memicu penyakit fisik dan juga psikosomatis, seperti tekanan darah tinggi hingga depresi. Disinilah kita membutuhkan mekanisme adaptif yang luar biasa yang disebut sebagai forgiveness atau pemaafan. Lalu, apa sebenarnya psikologi pemaaf itu? Jika kita melihat dari kacamata keilmuan bimbingan penyuluhan Islam, maaf secara bahasa berasal dari kata afu yang berarti memaafkan, mengampuni, atau melepaskan. Dalam Islam, memaafkan kesalahan orang lain bukan sekedar menghapus kesalahan di atas kertas, melainkan sebuah proses spiritual yang mendalam untuk mensucikan jiwa serta memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia. Sementara itu, dalam ranah psikologi positif, seperti tokoh Martin Seligman, memandang pemaafan sebagai sebuah karakter trait atau kekuatan karakter yang sangat berkaitan dengan kebahagiaan hidup kita. Robert Enrique juga menambahkan bahwa memaafkan adalah proses sadar di mana kita memilih untuk melepaskan kemarahan tanpa mengabaikan keadilan. Jadi, memaafkan itu bukan sekedar kita lemah atau kalah, melainkan tanda bahwa kita memegang kendali penuh atas kedamaian hati kita sendiri. Teman-temanku semuanya, mengapa orang yang pemaaf cenderung memiliki mental yang lebih sehat? Berdasarkan kajian ilmiah, memaafkan ini memiliki 3 fungsi utama bagi psikis kita. Pertama, sebagai penangkal stres dan permusuhan. Memaafkan dapat menurunkan hormon kortisol atau yang disebut dengan hormon stres, sehingga ketegangan emosional dalam diri kita itu mereda. Kedua, sebagai promotor emosi positif. Jika dendam di hati hilang, ruang di hati akan terisi oleh ketenangan, kenyamanan, dan kedamaian batin. Ketiga, sebagai bentuk mental yang positif. Memaafkan bisa membantu kita untuk menciptakan hubungan sosial yang jauh lebih harmonis. Dalam psikologi, ada 3 motivasi ketika seseorang sedang disakiti. Motivasi menghindar, motivasi balas dendam, dan yang terakhir yaitu motivasi berbaik hati. Dari ketiga motivasi tersebut, motivasi berbaik hati, yaitu niat tulus untuk berdamai, adalah aspek yang kuat dalam menyembuhkan mental dalam diri kita. Jadi, implikasi atau dampak nyata dari psikologi pemaaf ini
sangat luar biasa jika kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita menjadi resilient atau tangguh ketika ada konflik interpersonal. Kita tidak mudah jatuh terpuruk atau terganggu secara psikologis. Yang kedua, memaafkan memberikan kita kesejahteraan psikologis yang menjadi modal utama untuk lebih produktif. Yang ketiga, yang paling indah adalah lahirnya kedamaian batin. Kita tidak lagi dipenjara oleh masa lalu yang kelam atau kesalahan orang lain. Kita menjadi manusia yang merdeka seutuhnya. Sebagai kesimpulan, pemaafan atau forgiveness adalah bukan hadiah yang kita berikan kepada orang yang telah menyakiti kita, melainkan hadiah yang kita berikan kepada diri kita sendiri, agar kita bisa hidup lebih baik dengan mental yang lebih sehat. Karena menyimpan dendam dengan orang yang telah menyakiti kita itu adalah hal yang sia-sia. Sebab orang itu dapat melupakan setelah menyakiti kita, dan kita akan selalu mengingat. Jadi, pemaafan itu penting bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Melalui pendekatan bimbingan penyuluhan Islam dan psikologi positif, kita belajar bahwa kelembutan hati untuk memaafkan orang lain adalah jalan pintas menuju ketenangan sejati. Saya, Febrianti Indah Saputri, memohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian video saya kali ini. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semuanya. Semoga kita semua selalu dikaruniai hati yang lapang dan juga mental yang sehat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.